Kali ini adalah sebuah kasus kehamilan pada 15 minggu, di mana si ibu ini masih menunggu sekitar 2 minggu pasca dinyatakan kehamilannya ini janinnya tidak berkembang, artinya sudah meninggal di dalam kandungan. Jadi dari kondisi ini kita lihat kalau dari tampilannya struktur-struktur tulangnya ini masih utuh masih menyatu, belum ada struktur-struktur yang memperlihatkan tulangnya mulai terlepas atau rusak. Karena di dalam rahim ini kan dia masih kondisinya sangat steril, tidak ada infeksi apapun, jadi proses kerusakan jaringan bisa tertunda, artinya seperti terawetkan di dalam rahim. Jadi sebenarnya kalau dari ukurannya janinnya sudah tidak hidup sejak 2 minggu yang lalu. Permasalahannya kenapa itu terjadi, sebabnya apa, kita kan tidak tahu, data-data tidak ada. Hanya memang yang perlu kita ketahui pada kehamilan pada trimester pertama, kasus-kasus janin yang tidak berkembang seperti janin ini paling sering karena kondisi genetika janin yang mungkin jelek atau tidak kompatibel untuk suatu kehidupan itu berlanjut. Di sini yang kita lihat ini kan bagian dari struktur kulitnya seolah-olah dia menebal, jadi perbandingan dari janin yang normal dengan janin yang kelainan seperti nuchal thickness-nya ini terlihat sekujur tubuhnya ada pembengkakan di kulitnya. Masalahnya apakah ini suatu kondisi trisomi atau kelainan genetik? Sayang sekali kita tidak bisa mengetahui, karena kalau melakukan pemeriksaan genetik jelas harus dalam kondisi janin masih hidup. Karena tentunya kondisi ini sudah merusak DNA-nya juga Sementara si ibu ini masih belum bisa mengerti bahwa kondisinya ini sebenarnya sudah harus segera kita evakuasi. Semakin janin itu tertunda, janin yang sudah meninggal di dalam kandungan, maka dia akan mengeluarkan segala macam zat, kemudian kondisi lain yang bisa merusak faktor koagulasi darah dari si ibunya. Jadi memang itu harus segera dilakukan evakuasi. Seperti ini kan kita melihat arus darah. Jadi kalau ada kehidupan, di situ ada aliran darah, kita perhatikan di bagian janin kan tidak ada detaknya lagi. Jadi secara logika begitu memang dinyatakan kehamilan itu sudah tidak berkembang sejak 2 minggu yang lalu sejauh dokter yang bisa meyakinkan, maka ibunya pasti akan mengerti untuk segera dievakuasi agar tidak terlalu lama dibiarkan. Nah, sementara ini kita melihat ada sebuah kista pada ovariumnya. Ini merupakan suatu kista yang namanya dermoid cyst. Ukurannya sendiri cukup besar, 6 cm, dan kista ini sudah ada sejak awal. Jadi kalau dermoid cyst itu suatu kista dari jaringan embrionik, isinya ada seperti tulang, rambut, seperti diri kita sendiri, istilahnya seperti mungkin kembaran kita dalam bentuk kista. Jarang menjadi ganas, tapi tetaplah harus kita upayakan agar kista itu juga kita bersihkan. Sayangnya ini tindakan yang berbeda dengan cara harus mungkin mengeluarkan dengan operasi kistanya, seperti membuka perut si ibu seperti sesar.
Namun kalau untuk mengevakuasi janin tentunya kita mengupayakan untuk menginduksi persalinan secara normal kita keluarkan. Karena ya janin sudah seperti ini, sudah besar, jelas dia tidak bisa keluar sendiri dan harus benar-benar terkontrol, terobservasi dengan benar karena resiko perdarahan itu cukup besar. Jadi ini adalah suatu kehamilan sekitar 15 minggu di mana janin ini sudah tidak berkembang lagi sejak 2 minggu yang lalu. Kalau masalah mual muntah kan mual muntah itu sekitar sampai 12 minggu sudah berakhir, jadi dia tidak bisa tahu. Tetapi dari pemeriksaan kan si ibu sebenarnya sudah mengetahui dari pemeriksaan sebelumnya bahwa sejak 2 minggu yang lalu lah, sekitar akhir Juni ini, dia sudah mengetahui bahwa janinnya tidak berkembang. Namun ya belum mau menerima kondisi tersebut, jadi masih mengharapkan sesuatu bisa berkembang. Jadi kita anjurkanlah segera kita evakuasi, kita keluarkan.